Ya, jadi malam ini kita bicara kenapa sih kok peraturan buat orang Kristen tuh kayaknya beda gitu ya untuk perjanjian lama. Padahal misalnya Abraham itu kan bapak orang beriman. Lah kita ini kan orang-orang beriman. Abraham istrinya banyak, kita boleh dong gitu ya istrinya banyak kan ada yang bilang gitu. Terus misalnya lagi kita lihat di kitab Mazmur. Di kitab Mazmur itu ketika Daud itu sakit hati sama musuh-musuhnya, orang-orang yang menjahati dia. Daud itu berdoa kiranya itu mereka tuh dapat celaka gitu ya. Nah, kita boleh dong doain kecelakaannya orang lain. Nah, kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Misalnya lagi, oh kok orang Israel itu kan bunuh orang, masa kita nggak boleh bunuh orang gitu. Nah, kenapa kok di perjanjian baru kok orang Kristen bahkan ngebunuh aja, bukan membenci aja nggak boleh ya? Kok beda sih gitu? Kok rubah-rubah peraturan? Kayaknya tuh Alkitab tuh pelin-pelan ya. Kalau misalnya saya nggak berani bilang Allah itu pelin-pelan, kok kayaknya Alkitab tuh pelin-pelan gitu ya. Ada peraturan yang berbeda. Nah, tapi juga ada pandangan yang katakan, ya kita kan udah beda. Memang waktu perjanjian lama itu memang dibuat seperti itu aturannya dan ternyata berat gitu ya. Taurat itu berat, ternyata nggak ada orang yang sanggup. Nah, akhirnya Taurat itu dihapuskan. Jadi kita tuh bebas dari aturan sekarang. Nah, apakah seperti itu? Jadi ada satu ekstrim kanan, satu ekstrim kiri gitu ya. Satu ekstrim kanan itu misalnya yang orang Kristen itu harus lebih saleh lebih suci daripada orang-orang perjanjian lama. Padahal orang perjanjian lama pahlawan-pahlawan iman Abraham, Daud itu banyak kekurangannya kan. Abraham memperkosa istri orang, Daud memperkosa istri orang ya. Abraham ngebunuh orang, istrinya banyak gitu. Abraham ngebohong misalnya kayak gitu ya. Nah, sementara di satu sisi ada ekstrim yang lain, kita sekarang sudah bebas dari Taurat, jadi suka-sukalah, nggak usah terikat lagi sama aturan-aturan ya. Jadi tanpa aturan, tanpa hukum gitu ya. Seolah-olah orang Kristen itu seperti itu ya, yang satu itu terlalu terikat Taurat, yang satu terlalu banyak aturan gitu. Nah, yang sebenarnya gimana sih? Nah, kita ingat-ingat dulu ya pelajaran 3 minggu yang lalu ya. Karena ini sambung menyambung ya pelajaran tentang manusia dan dosa. Nah, kata dosa di dalam perjanjian baru itu banyak memakai kata hamartia yang artinya kemelesetan, ketidaktepatan. Ya, jadi tidak ada unsur-unsur kejahatan sama sekali dalam kata hamartia. Kalau misalnya poneros, etos, adikia itu ya ada unsur kejahatan di situ ya, mengandung arti kejahatan. Tapi kalau misalnya hamartia itu artinya kemelesetan, ketidaktepatan. Dan kemudian juga bisa pakai kata parabasis atau pelanggaran atau anomia, perilaku tanpa hukum. Nah, ini kan banyak ya orang-orang yang disebut sebagai, sekarang itu diistilahkan sebagai hypergrace, anomia gitu ya, tanpa hukum ya. Nah, tapi mereka sendiri tidak mau menyebut dirinya hypergrace. Nah, dalam perjanjian baru dosa itu adalah kemelesetan ya. Jadi nggak selalu kejahatan, tapi kejahatan pasti dosa. Ya, kejahatan itu pasti dosa, tapi dosa itu belum tentu kejahatan loh. Misalnya ketidaktulusan, ngomong nggak tulus saja, itu aja udah nggak tepat, itu aja udah kemelesetan. Atau misalnya ngomong gini ya, kita janjian sama temen nih, temen tanya ya, aku udah sampai nih di sini, kamu di mana? OTW, OTW-nya dari kamar mandi mau ke garasi gitu. Nah, itu kan juga kan ya nggak bohong sih, OTW gitu ya, lagi jalan ya. Nah, jadi kenapa orang perjanjian baru kok dituntut sedemikian rupa integritasnya, ketulusannya, ya motivasi yang benar gitu ya dalam memberi misalnya. Memberi itu baik loh, tapi kalau memberi motivasinya pengen makan puji gitu ya. Memberi motivasinya itu demi kesenangan diri gitu. Pengen pamer ya, atau nunjukin bahwa kita itu kaya gitu. Itu kan juga sebetulnya kemelesetan, motivasi yang salah. Jadi harus semuanya itu tepat. Kenapa orang Kristen harus seperti itu? Nah, di perjanjian lama juga ini kata-katanya ya. Nah, tetapi di dalam Roma 4 ayat 15 dikatakan di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Lah, Taurat itu kan baru ada zamannya Musa. Ya kan?
Zaman Nuh belum ada Taurat, zaman Musa baru ada Taurat. Bahkan zaman Musa umur 40 tahun lebih ya. Musa lahir juga belum ada Taurat loh. Nah, zaman Nuh belum ada. Zamannya Adam apalagi belum ada Taurat. Nah, terus kalau tidak ada hukum Taurat, tidak ada pelanggaran. Tapi kenapa dikatakan Adam itu melanggar? Kenapa dikatakan Adam itu jatuh dalam dosa? Kalau seharusnya tidak ada hukum Taurat, tidak ada dosa. Nah, ya. Jadi kita sudah belajar minggu lalu bahwa dosa itu bukan sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, tetapi dosa itu dari kehendak bebas. Tuhan itu mentakdirkan kita memiliki kehendak bebas. Ya. Nah, dengan kehendak bebas, manusia bisa menjadi sangat suci seperti Allah atau sangat jahat seperti si setan. Ada orang bilang gini, karena kehendak bebas kan manusia jadi jatuh dalam dosa. Berarti di dalam kehendak bebas itu ada dosa dong. Ada Tuhan sudah menciptakan di dalam nuraninya manusia yang punya kehendak bebas itu dosa dong. Bukan, yang namanya bebas ya bebas. Memilih kanan atau memilih kiri bebas. Bukannya di dalam kehendak bebas itu ada arah ke kiri gitu, dicondongin ke kiri. Bukan, ya. Di dalam kehendak bebas itu tidak ada dosa. Juga belum ada kesempurnaan seperti Bapa. Masih nol, masih di tengah. Terserah manusia mengarahkan kehendak bebasnya kemana. Dan ketika manusia dalam waktu yang Tuhan beri, entah berapa lama manusia hidup di Taman Eden, dalam waktu yang Tuhan beri, tidak mengarahkan kehendak bebasnya untuk taat pada perintah Allah, maka semakin lama semakin manusia jatuh dalam dosa. Nah, jadi dosa itu bukan diciptakan, bukan sesuatu benda kayak pohon apel yang diciptakan oleh Tuhan, bukan. Tapi dosa adalah bagaimana manusia menyikapi kehendak bebasnya. Ya, apakah taat sama Tuhan atau melawan Tuhan? Ketika taat sama Tuhan, manusia semakin serupa dengan Tuhan. Ya, semakin kudus, semakin kudus, semakin kudus. Tapi kalau manusia mengarahkan kehendak bebasnya, melawan, maka pastilah semakin jatuh dalam dosa. Ya. Nah, jadi kita mengerti ya, saya sudah jelaskan bahwa Kejadian 1 sampai 11 itu penuh dengan bahasa mitologi, bahasa mitologi atau bahasa lambang. Bukan kejadian yang sebenarnya. Bahasa lambang. Ya, bukan kejadian yang sebenarnya. Jadi nggak ada tuh ular gitu ya. Dulu ular punya kaki terus dikutuk jadi hilang kakinya semua, ya. Ular misalnya dulu makanannya apa, sekarang makanannya tanah. Enggak ya, di kitab Kejadian kan dikatakan ular itu makannya tanah. Enggak, ular itu makannya kodok, makannya tikus gitu ya. Jadi itu adalah bahasa lambang. Nah, kenapa di Kejadian itu pakai bahasa lambang? Supaya memudahkan kita mengerti. Saya pernah ilustrasi gini. Banyak ya, misalnya pamali-pamali, kalau saya kan orang Sunda ya, pakai pamali-pamali. Misalnya perempuan pamali duduk di ambang pintu. Kenapa? Nanti berat jodoh katanya gitu, nggak dapat jodoh ya. Kenapa sih dipakai kata bahasa mitos seperti itu? Ya, karena itu lebih mudah masuk gitu, lebih mudah dipahami, lebih mudah kena. Nah, ini kan buktinya bahwa itu adalah lambang. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari setiamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi waktu Hawa diperdaya oleh ular itu sebetulnya Hawa disesatkan pikirannya. Nah, ini adalah lingkasan-lingkasan yang sebelum-sebelumnya ya. Oke. Jadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka Adam yang seharusnya semakin serupa, sepikiran, seperasaan dengan Allah, jika dia taat kepada perintah-perintah Allah, seharusnya semakin serupa dengan Allah, semakin punya pikiran yang sama, kehendak yang sama, perasaan yang sama. Tapi ketika dia terus-menerus melanggar perintah Allah, maka Adam jatuh dalam dosa. Ya, Adam tidak lagi mencapai keserupaan dengan Allah.
Dan ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka anak-anak Adam, ya, anak-anak Adam itu serupa dan segambar dengan Adam. Tidak lagi serupa dan segambar dengan Allah, tetapi serupa dan segambar dengan Adam. Itu, ya. Kayak misalnya gini. Kalau kita tinggal di lingkungan yang biasa maki-maki orang, biasa teriak-teriak, ya kita cenderung untuk teriak-teriak, cenderung untuk maki-maki orang, kecuali kita pindah ke lingkungan yang lain, atau kita berkenalan dengan komunitas yang lain yang ngajarin kita untuk, teriak-teriak nggak baik loh, masa ngomong ngotot terus gitu ya, gitu kan? Nah, atau saya kasih contoh lagi gini, kalau orang tuanya matre, pasti ngajarin anaknya juga matre kan? Anaknya jadi matre juga kan? Nah, ketika Adam jatuh dalam dosa, maka anak-anak Adam serupa dan segambar dengan Adam, tidak lagi serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan kalau kita lihat keturunannya Adam, itu ada anak-anak Set dan anak-anak Kain. Anak-anak Kain itu semakin lama semakin jahat, sedangkan anak-anak Set masih hidup dalam ketaatan kepada Allah, berusaha untuk taat pada Allah. Kan Adam juga pasti ngasih tahu ya hukum-hukum Allah gitu. Nah, jadi kalau di kitab Roma dikatakan jika tidak ada Taurat, tidak ada pelanggaran. Taurat itu kan hukum, Taurat itu aturan. Artinya sebetulnya sejak manusia hidup di bumi, itu sudah ada aturan, itu sudah ada hukum. Allah tidak pernah menciptakan, membiarkan ciptaannya itu liar tanpa arahan, tanpa tuntunan, tanpa aturan. Tidak pernah. Allah memberikan tuntunan, Allah memberikan aturan. Masalahnya manusia nggak mau dengar. Ya, sampai sekarang juga seperti itu. Allah tidak pernah, sejak manusia diciptakan sampai sekarang, Allah tidak pernah membiarkan manusia tanpa tuntunan, tanpa aturannya, tanpa hukum-hukumnya. Nah, jadi di dalam kitab Kejadian pun sebetulnya sudah ada Taurat, tapi tentunya Taurat yang berbeda dengan Taurat yang diterima oleh Musa. Ya. Maka kesimpulannya ya dari pelajaran-pelajaran yang minggu lalu, kerusakan manusia itu terjadi secara natural. Kodrat dosa itu diturunkan itu bukan berarti secara ini ya kan, karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan dan kekurangan kemuliaan Allah. Jadi sebetulnya lebih tepat ya ayat itu diterjemahkan begini, karena semua manusia sudah meleset hamartia dan telah kekurangan kemuliaan Allah, ya bukan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia memang ketika manusia jatuh dalam dosa itu masih punya kemuliaan kok. Banyak manusia yang tidak kenal Tuhan Yesus itu, yang hidupnya itu punya moral yang sangat baik, punya keagungan sebagai manusia, sehingga kita tuh kagum ya, kok orang tuh baik banget ya, kayak begini ya, gitu ya. Itu banyak kok orang-orang di luar Kristen gitu ya. Sebaliknya kita nggak bisa menyangkal bahwa banyak sekali orang-orang Kristen juga yang tidak bermoral gitu ya. Kita nggak bisa menutup kemungkinan itu, jangan merasa, oh kalau Kristen pasti benar gitu ya. Kita nggak bisa menutup mata bahwa kenyataan seperti itu ada, bahwa banyak orang di luar Kristen yang tidak mengenal Yesus punya kemuliaan tersendiri. Ya, yang jahat juga banyak gitu ya, memang yang jahat juga banyak. Nah, jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, dikatakan bahwa karena semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kemudian ayat yang terkenal lagi Roma 6 ayat 23, upah dosa itu maut gitu kan. Ada lagi misalnya di Roma 5 ya. Karena satu orang berbuat dosa, maka semua orang harus mengalami maut ya. Karena Adam berbuat dosa, maka semua orang harus mengalami maut. Nah, sebetulnya yang diwariskan itu bukan dosanya Adam ya. Jangankan Tuhan, hukum negara Indonesia saja, ya hukum negara manapun. Kalau yang bikin kejahatan itu bapaknya, yang ditangkap masuk penjara ke bapaknya. Nggak mungkin misalnya bapaknya ngebunuh orang, anaknya yang dipenjara, anaknya yang dihukum mati. Nggak mungkin, ya. Atau anaknya yang ngedarin narkoba, bapaknya yang ditangkap gitu. Nggak mungkin kan, ya. Jadi yang diwariskan itu bukan dosanya Adam.
tapi keadaan yang tidak sempurna dari Adam, atau kecenderungan berbuat dosa, atau kodrat dosa. Kenapa? Ya karena nggak ada yang ngajarin yang benar. Tadi saya kasih contoh, kalau emak bapaknya matre, anak-anaknya pasti matre. Kenapa? Karena dari kecil semua dihitung sama uang, semua dinilai sama barang-barang mewah misalnya. Dia melihat tradisi keluarganya, budaya keluarganya kayak gitu. Terus udah gitu mamanya misalnya ngajarin lagi sama anaknya ya, karena anaknya perempuan gitu ya. Nih, kalau kamu nanti udah gede cari pacar nih, carilah yang berkepribadian ya nih ya, jangan laki-laki yang nggak punya kepribadian gitu loh, yang kepribadiannya kuat. Oh gitu ya Mak. Kepribadiannya baik, yang kuat itu gimana Mak? Ya yang punya villa pribadi, perusahaan pribadi gitu ya, pesawat jet pribadi, itu kepribadian yang bagus Nak gitu ya. Nah kayak gitu kan. Dari kecil begitu ya gimana? Ya. Nah, itu maksudnya adalah keadaan yang meleset. Jadi yang diwariskan itu bukan dosanya Adam, tapi pengertiannya yang itulah warisan nenek moyang katanya Paulus itu. Kita itu sudah hidup ya, cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu apa? Ya pengertian yang sia-sia yang dunia ini ajarkan. Dunia ini lihat, oh orang yang terhormat itu yang tasnya branded gitu ya, yang kaya raya gitu ya, yang punya perusahaan banyak, itu adalah orang yang patut dihormati, atau kekuasaannya tinggi ya, jenderal gitu ya. Itu cara berpikir dunia ini. Ya. Nah, kerusakan manusia itu jadi terjadi secara natural ya, kodrat dosa, melalui kodrat dosa. Dan setiap orang itu punya kodrat dosa. Tidak ada seorang pun, karena Adam sudah berdosa, maka turunan-turunan tidak ada seorang pun yang mencapai keserupaan dengan Allah. Kenapa? Adam nggak bisa ngajarin yang benar. Dianya aja udah salah kok. Ya. Sama orang tua kita juga banyak salahnya kan. Ya, jadi orang tua kita nggak bisa ngajarin kita yang benar. Nah, karena itu keselamatan itu tidak bisa terjadi secara instan atau sekejap. Ya. Nggak apa-apa deh, sekarang puas-puasin aja berdosa. Ntar kan kayak penjahat yang disalib di sampingnya Tuhan Yesus, salah satu penjahat ya. Tuhan, maafin aye ya, selama seumur hidup aye berbuat dosa, ingat akan aku nanti ya, kalau aku mati ingat akan aku di Firdaus. Sudah, nah, puas-puasin aja dulu sekarang berdosa. Ya nggak bisa, keselamatan itu tidak terjadi secara instan, secara sekejap. Ya. Orang itu mengenal Yesus, orang itu bukan penjahat kriminal, orang itu bisa jadi penjahat politik seperti Yesus. Orang itu bisa jadi orang zelot. Kenapa? Ya karena dia menegur loh, temennya yang ngolok-ngolok Yesus, dia menegur loh, berarti dia punya nurani yang baik kan. Nurani yang baik itu tidak terjadi dalam satu sekejap mata gitu. Sama seperti misalnya, ada lagi misalnya perumpamaan 10 gadis bijaksana, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ketika malam-malam mempelai datang, yang 5 yang bijaksana ini sudah bawa persiapan. Yang 5 yang bodoh ini nggak persiapan apa-apa, deradap, bingung. Gupuh gitu kata orang Jawa tuh ya. Panik gitu ya. Terus apa yang terjadi? Bisa gitu persiapan sekejap mata? Nggak bisa. Nggak bisa kita bertobat tiba-tiba gitu. Ya. Karena kalaupun misalnya ada orang bertobat, ayo bertobat, seumur hidup jahat gitu ya. Ayo sekarang udah ngap-ngapan, udah mau mati, ayo bertobat Kong, ayo bertobat gitu ya. Ya bertobat, ya mau ngaku Yesus Tuhan. Tapi apakah tulus? Ya bukan, pertobatan yang karena takut. Kayak kita di depan hakim, penjahat-penjahat tuh yang duduk di depan hakim di pesakitan gitu ya. Akhirnya ngomong apa? Ya saya menyesali ngebunuh dia, saya gini. Ya karena di depan hakim. Ya, bukan tulus gitu, nyesel gitu ya. Ya mungkin ada juga yang tulus ya. Tapi kebanyakan apa? Karena takut dihukum. Makanya bilang maafin ya, saya khilaf gitu kan, banyaklah macam-macam ya. Nah, orang manusia juga gitu dalam hidup. Nggak bisa itu pertobatan itu terjadi secara instan atau sekejap. Maka itu bukan pertobatan yang tulus, bukan pertobatan yang sungguh-sungguh, tapi pertobatan yang takut dihukum. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang dosa, tuntutan yang berbeda. Kenapa ada tuntutan yang berbeda? Kecepatan nggak saya ngomong ya? Karena saya kasih resume dulu tadi itu. Sudah 20 menit kasih resumenya. Nah, hamartia atau kemelesetan. Kalau kita tahu kayak panah ya, saya kasih ilustrasi panah.
Seharusnya manusia itu diciptakan tuh segambar dan serupa, ya. Manusia itu diciptakan untuk segambar dan serupa dengan Allah, supaya mereka memerintah atas seluruh ciptaan Allah. Kalau manusia belum serupa dengan Allah, bagaimana mereka bisa dipercayakan pemerintahan Allah? Atau ketika Allah menciptakan manusia itu sebetulnya dengan tujuan yang sangat-sangat mulia loh. Manusia itu mau dijadikan rekan sekerjanya Allah. Bayangin ya, kita jadi staf khususnya Pak Jokowi aja, waduh bangganya minta ampun gitu kan ya. Apalagi rekan sekerja Allah. Di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28, tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah Tuhan mau melimpahkan semua ciptaannya ini untuk dikuasai oleh manusia. Agar mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, ternak, atas seluruh bumi, dan atas binatang melata. Ya kan? Manusia diciptakan untuk menjadi rekan sekerja Allah. Tapi bagaimana manusia bisa menjadi rekan sekerja Allah kalau mereka tidak punya pikiran dan perasaan yang sama dengan Allah? Lagi-lagi saya kasih contoh. Pak Jokowi pilih menteri-menterinya. Ada menterinya yang lambat, nggak bisa gitu ya. Disuruh gini nggak bisa, nggak beres. Disuruh gitu nggak beres. Diganti kan, direshuffle kan. Menteri-menteri yang bertahan lama, sekian periode, sekian 10 tahun, itu adalah orang-orang yang kinerjanya tuh sama dengan dia. Sepikiran, tak cepet gitu ya. Kayak Bu Retno, Bu Sri Mulyani, ya Pak Basuki gitu ya. Orang-orang ini yang punya irama yang sama, punya pikiran yang sama, punya karakter yang sama, punya perasaan yang sama, ketulusan yang sama gitu ya. Etos kerja yang sama dengan Pak Presiden kan. Itu kan ilustrasi, contoh yang kalau manusia aja begitu, apalagi Tuhan. Nah, jadi Tuhan menciptakan manusia sebetulnya untuk mereka itu menjadi rekan sekerja Allah, memerintah atas seluruh ciptaannya. Itu kan suatu hal yang mulia. Tetapi untuk menjadi serupa dengan Tuhan, itu bukan suatu hal yang instan. Ya, manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Manusia tidak diciptakan menjadi seperti robot, di remote ya, nyala, oke. Di remote misalnya kayak kita nyetir mobil, atau kita main mobil-mobilan ya, mobil-mobilan kita arahin belok kiri pakai alatnya gitu ya, belok kiri dia belok kiri, kita arahin pakai alat yang belok kanan dia belok kanan, kita main game, video game. Ya. Itu game, itu mobil itu bisa belok kiri, bisa belok kanan karena kita atur. Nah, Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai robot. Karena Tuhan menciptakan manusia juga selain untuk menjadi rekan sekerjanya, Tuhan juga menciptakan manusia untuk bisa berelasi dengan Dia. Dan ini pun suatu kehormatan. Tuhan mau berelasi dengan kita, menjalin hubungan pribadi dengan kita. Itu pun suatu kehormatan, bukan? Kita ciptaan, dilayakkan untuk berelasi dengan Dia. Tapi semua ini rusak karena dosa. Ya. Nah, jadi dosa atau hamartia itu artinya kemelesetan. Dan bagaimana kualitas kemelesetan itu? Kalau kita tahu kan, misalnya ilustrasi seperti ini ya, sasaran panah ini ya, harusnya tepat di tengah. Itu sesuai sepikiran dan sesuai dengan segala yang Tuhan mau, pikiran dan perasaan Tuhan. Tetapi bisa juga kan meleset ke lingkaran nomor 2, lingkaran nomor 3, lingkaran nomor 4. Bahkan mungkin melesetnya jauh ya, sampai ke bawah gitu ya. Nah, itu kan meleset gitu ya. Atau jangan ke bawah lah, sampai ke bawah. Sampai nembak, harusnya sasarannya di sana, nembaknya ke sini. 90 derajat melesetnya. Atau 180 derajat. Pak, sasarannya di sana, nembaknya ke belakang. Nah, itu kan udah kejahatan gitu ya. Ngerti ya maksudnya ya? Apa sih kemelesetan yang nggak tepat itu? Ya itu tadi, berbuat baik tapi nggak tulus ya. Ngomong nggak tulus, bicara nggak jujur gitu ya, walaupun mungkin nggak nyakitin orang gitu. Jadi kejatuhan manusia dalam dosa tidak membuat manusia rusak total. Manusia masih bisa memilih apa yang baik dan yang jahat. Ya. Nah, ini ya contoh-contoh kemelesetan. Apa sih? Egois. Ya, semuanya untuk kepentingan diri sendiri. Mungkin nggak jahat, nggak bunuh orang, nggak nyuri, nggak nyolong ya. Tapi egois. Ya. Maunya enak sendiri, biarin orang lain yang menderita gitu ya.
Kalau misalnya dalam kerjaan, ya pokoknya gue udah kerjain kerjaan gue pulang, nggak mau tahu yang lain temennya, misalnya lagi apa gitu ya, masih sibuk, masih apa, nggak mau. Kalau misalnya kerja kelompok gitu ya, kerja tim misalnya, pokoknya gue ambil yang paling ringan. Nah itu kan egois, ya. Motivasi yang tidak benar, ketidaktulusan, tidak mau mengampuni. Tidak mau mengampuni ini secara hukum negara salah nggak? Bisa dihukum nggak? Enggak. Ya, tapi itu salah di hadapan Tuhan. Nggak sabar, malas, ya mencari kesenangan diri. Segala ketidakbenaran di dalam hati itu kemelesetan. Mungkin itu tidak salah di mata hukum. Secara moral umum tidak salah. Nggak mau mengampuni misalnya. Itu mungkin secara moral umum nggak salah. Tapi di hadapan Tuhan itu salah. Nah, jadi dosa itu segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Walaupun itu tidak meranggal moral umum loh. Di hadapan moral umum misalnya, anaknya dibunuh sih, jadi ya wajar-wajar aja dia nggak mau ngampuni. Gitu kan? Secara moral umum wajar-wajar aja kalau misalnya dia mau, bahkan di Taurat pun kan seperti itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi, gitu kan? Tapi orang Kristen kan enggak. Nah, jadi dosa itu bertentangan dengan kehendak Allah. Tapi kehendak yang mana? Kenapa ada kehendak yang berbeda-beda? Hukum Taurat misalnya, boleh mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, lebam ganti lebam, gitu kan? Kehendak yang mana? Kehendak hukum Taurat kah? Rencana Allah kah? Perasaan dan keinginan Allah kah? Di mana tidak ada hukum Taurat di situ, tidak ada pelanggaran. Di mana tidak ada aturan. Kalau nggak ada aturan, gimana bisa dikatakan pelanggaran? Tapi masalahnya, aturan yang mana? Kenapa ada aturan yang berbeda? Seperti misalnya kita lihat ajaran Tuhan Yesus ya. Kamu sudah mendengar firman, jangan membunuh. Jangan menghilangkan nyawa orang. Kamu sudah mendengar firman itu kan? Tanya Tuhan Yesus. Tapi aku berkata kepadamu, kalau kamu bilang saudaramu goblok, ya, bodoh, moros gitu ya, moron gitu ya, maka kamu harus dihadapkan ke mahkamah agama. Kenapa kok kayak gitu? Kenapa harus dihukum? Ngejek orang aja kenapa harus dihukum? Gitu. Ya, karena setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ketika kamu menghina manusia, kamu menghina penciptanya. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi ada aturan gitu ya. Kenapa ada aturan yang berbeda? Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu jatuh begitu dalam. Sampai kita lihat di Kejadian 6, Tuhan itu begitu sakit hatinya, begitu pedih hatinya dengan kejatuhan manusia di dunia kuno dulu. Sampai dia menghabisi semua dunia pada zaman itu. Hanya menyisakan keluarga Nuh. Umnya Nuh, bapaknya Nuh, tantenya Nuh, kakak dan adiknya Nuh juga dihabisi semua. Ya, ponakannya Nuh itu semua dihabisi. Hanya menyisakan keluarganya Nuh. Karena kejatuhan manusia yang begitu dalam. Ya. Dan kemudian dari keluarga Nuh ini Tuhan memulai lagi dunia yang baru gitu. Nah, jadi ketika peradaban itu berkembang, Nuh kemudian mengajarkan tentunya kepada 3 anaknya bagaimana hidup sebagai orang benar yang layak di hadapan Tuhan. Nuh mengajarkan kepada ketiga anak. Dan ketiga anaknya ini menjadi bapak dari bangsa-bangsa menurut kitab Kejadian. Nah, ada moral dunia Timur Tengah kuno, ada aturan-aturan dunia Timur Tengah kuno. Ya. Tetapi moral umum di dunia Timur Tengah kuno, mungkin kalau kita pandang pakai kacamata kita modern sekarang, itu kurang manusiawi. Ya, misalnya adanya perbudakan. Kita hidup yang di zaman 20 ya apa? Abad 20, 21, kita sudah tidak ada perbudakan lagi kan? Jadi kalau kita lihat moral dunia Timur Tengah kuno, ada aturan perbudakan seperti itu adalah peraturan yang tidak beradab sepertinya buat kita. Ya.
Tapi dunia Timur Tengah kuno ini ada moralnya gitu. Ada aturannya yang membuat manusia itu beradab menurut kacamata pada saat itu. Misalnya ada hukum warisan, ya. Nah, tapi kemudian Tuhan menganggap bahwa moral Timur Tengah kuno ini masih belum cukup. Maka Tuhan memberikan hukum Taurat yang nilainya itu lebih tinggi daripada aturan-aturan pada saat itu. Misalnya gini, waktu itu ada perbudakan. Tuhan tidak bisa begitu saja menghilangkan perbudakan. Terlalu berat untuk manusia itu memahami, dan belum ada contoh. Ya, Adam udah gagal, nggak ada contohnya kan. Kalau orang tua kita ngajarin salah, ya anak-anaknya salah. Gimana anak-anak itu tahu yang benar? Kalau dia ketemu dengan orang yang ngajarin yang benar, atau dengan komunitas yang benar gitu kan. Nah, ketika bangsa Israel hidup di tengah zaman kuno, zaman yang waktu itu lebih patriarkis gitu ya, lebih segala sesuatu itu mengutamakan pria, misalnya seperti itu, ya, mengutamakan hal yang kuat itu yang menang gitu, seperti hukum rimba. Nah, sulit manusia untuk bisa memahami hukum ideal yang Tuhan inginkan buat manusia. Seperti rancangan Tuhan yang semula di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Supaya manusia segambar dan serupa dengan dia. Sulit. Ya, dengan keadaan dunia yang pada saat itu seperti itu. Nah, maka diberilah satu step naik lebih tinggi, yaitu hukum Taurat. Yang lebih beradab daripada dunia kuno pada saat itu. Misalnya gimana sih? Misalnya, hukum perbudakan. Budak di dunia pada saat itu ya, itu kan seperti barang milik, seperti bahkan mungkin tidak lebih berharga daripada ternak. Jadi kalau budak ini salah, tuannya mau hukum, hukum aja. Tuannya mau bunuh, bunuh aja. Nah, tetapi hukum Taurat mengatur budak tidak boleh dibunuh. Apalagi kalau budak itu adalah sebangsa mereka. Budak yang tidak sebangsa saja, mereka tidak boleh bunuh. Apalagi kalau budak yang sebangsa dengan mereka. Harus dibebaskan pada tahun Yobel. Kalau itu orang Israel, saudara mereka sendiri. Tapi kalau itu bangsa-bangsa lain, aturannya nggak boleh dibunuh aja. Kalau dibunuh, ya nyawa ganti nyawa. Ya, itu hukum Taurat. Jadi sedikit lebih tinggi kan? Jadi hukum Taurat ini bukan ideal dan Tuhan tuh nggak saklek harus begitu gitu. Hukum yang masih menyesuaikan gitu. Menyesuaikan dengan apa? Tuhan menyesuaikan dengan keadaan pengertian manusia pada saat itu. Nggak bisa langsung diajarin. Ya, kayak kita ngajarin anak misalnya matematika. Nggak bisa kan langsung diajarin matematika anak SMA, kita ajarin dulu dari 1 tambah 1, 1 kali 1 gitu ya. Sampai nanti bisa sinus, kosinus, tangen dan sebagainya gitu ya. Gitu kan? Bertahap kan kalau ngajarin orang. Nah, Tuhan juga bertahap menyesuaikan dengan keadaan manusia pada saat itu. Nah, contoh lagi misalnya ya di hukum Taurat. Hukum Taurat itu mengatur bahwa yang punya warisan itu adalah laki-laki. Ya, warisan tanah itu laki-laki. Tapi ketika anak-anak Zelafehat itu hanya mempunyai anak-anak perempuan, nggak punya anak laki. Ketika anak-anak Zelafehat menggugat ini kepada Musa, dan Musa menyampaikan itu sama Tuhan, Tuhan bilang, ya benar kok anak-anak Zelafehat itu kasih mereka warisan. Asalkan mereka menikah dengan sesukunya, karena warisan tanah itu, karena aturan itu dibuat supaya tanah itu tidak bergeser gitu ya, bagian-bagian tanah suku per suku kan, waktu mereka masuk tanah Kanaan, mereka dibagi tanah suku per suku. Nah, supaya batas-batas tanahnya nggak kacau, nanti berubah-ubah, maka diwariskanlah tanah itu kepada yang laki-laki. Tapi ketika anak perempuan ini menggugat, kok kita, papa kita nggak punya anak laki-laki, kita perempuan semua, boleh nggak masih warisannya jatuh ke tangan kita? Terus bilang, oh ya boleh, tapi kamu harus menikah dengan saudara sesukumu, supaya tanah itu tidak bergeser menjadi tanahnya suku lain, gitu kan? Nah, jadi hukum Taurat ini mengatur dengan detail ya, misalnya soal pernikahan, persetubuhan laki-laki dan perempuan itu diatur. Kenapa?
Ya, karena moral dunia kuno pada saat itu sangat-sangat bobrok, ya. Nah, barulah setelah mereka taat pada hukum, diatur, bisa teratur, barulah mereka diajari hukum kasih. Kamu bukan saja tidak boleh membunuh, tapi kamu juga tidak boleh melakukan pembunuhan karakter, gitu. Kamu bukan hanya tidak boleh menghilangkan nyawa, tapi kalau kamu melakukan pembunuhan karakter, itu pun salah, gitu. Ya. Jadi, kenapa sih kok ada aturan yang berbeda? Ya, kalau kita lihat Abraham, Daud, itu hidup di dunia kuno. Maka bisa dimaklumi tuntutan kepada mereka pun beda sama tuntutan kepada kita. Ya, zamannya Abraham, Roh Kudus belum turun. Zamannya Abraham belum ada anak Allah yang menjadi manusia, yang memperagakan, yang mencontohkan bagaimana sih manusia ideal yang Bapa kehendaki. Nah, sekarang di perjanjian baru, anak Allah menjadi manusia supaya manusia serupa dengan anak Allah. Di perjanjian baru Tuhan memberikan contoh. Contoh yang seharusnya diperagakan oleh Adam. Memperagakan itu kepada anak-anaknya, kepada keturunan. Itu tidak terjadi. Nah, kemudian Yesus memperagakan itu. Betul-betul dia menjadi manusia dan memperagakan itu. Dan kemudian setelah Yesus naik ke surga, dia berkata, aku tidak meninggalkan kamu sendirian. Roh Kudus turun, membimbing kita. Roh Bapa di surga membimbing kita. Nah, zaman Nuh, apakah tidak ada hukum? Ada. Ya. Jadi ada pada abad 9 sampai 10 ada orang Yahudi yang namanya Maimonides, ya, atau sering disebut Rambam, ya, disingkat jadi Rambam. Itu mengatakan bahwa untuk bangsa-bangsa lain, ya, ini yang masih dipegang oleh orang-orang Yahudi yang moderat sampai sekarang, ya. Untuk bangsa-bangsa lain, mereka nggak perlu kok jadi Yahudi dan melakukan hukum Taurat. Nggak perlu. Mereka cukup melakukan hukum Nuh, katanya. Kalau hukum Taurat itu kan ada 613 aturan. 365 larangan dan 248 perintah. Ya. Nah, untuk bangsa-bangsa lain, mereka cukup melakukan 7 hukum Nuh. Di mana hukum ke-1 sampai ke-5 dan ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7, itu adalah hukum yang diberikan dari Adam kepada Adam dan Hawa, menurut si Rabbi Moshe bin Maimun ini, ya, atau Maimonides. Nah, sedangkan hukum ke-6, jangan memakan binatang hidup-hidup atau jangan itu, ya, jangan memakan darah, itu diberikan pada Nuh setelah air bah. Ya, di Nuh 9-10. Nah, di Nuh 9-10, di Kejadian pasal 9 dan 10. Nah, inilah yang diberikan, ya, kepada Nuh dan kepada bangsa-bangsa. Oleh karena itu ada kemiripan di dalam setiap budaya, di dalam setiap agama manusia ini, di dalam setiap suku-suku bangsa manusia ini, ya. Ada rasa takut akan sesuatu yang lebih besar, entitas yang lebih besar daripada manusia. Punya kan seperti itu? Nggak boleh membunuh, nggak boleh mencuri, ya, nggak boleh melakukan hubungan seks yang tidak wajar, entahkah itu incest, entahkah itu homoseksual, gitu, ya. Ya, harus berlaku adil. Nah, ini kan hukum yang umum. Menghormati orang tua. Nah, jadi kepada bangsa Israel, kalau kepada bangsa-bangsa lain diberikan hukum itu, kepada bangsa Israel diberikan hukum Taurat. Orang yang melakukan peraturan Taurat ini akan hidup karenanya. Nah, ya, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, ini untuk orang Israel. Nah, dan kalau kita bicara Taurat, ya, Taurat itu bisa berarti pertama 10 hukum atau dekalog. Kedua, bisa jadi juga kitab yang secara tradisi dipercaya ditulis oleh Musa, kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. Atau bicara Taurat juga bisa berarti 613 aturan. Ya.
613 aturan ini, ya itu tadi, si Maimonides itu yang ngitung. Ya, jadi dia udah membaca kitab Taurat, menyelidikinya, dan dia ngitung satu-satu. Nah, dia simpulkan akhirnya ada 613. Gitu. Ya, dia adalah filsuf Yahudi yang terkenal dan sangat dihormati. Ya, zaman itu ada yang namanya Maimonides, ya, itu seperti Hillel di zamannya Tuhan Yesus, ya, Hillel. Dan ada lagi yang namanya Nachmanides, itu seperti Syamai di zamannya Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau zamannya Tuhan Yesus itu ada dua kubu, ya, kubu Syamai dan Hillel. Nah, di abad 9-10 itu ada Maimonides dan Nachmanides. Nah, jadi bicara Torah, ya, kita juga harus mengerti yang mana. Bisa jadi 10 hukum, bisa jadi 5 kitab Musa, bisa jadi juga itu adalah tentang aturan-aturan Taurat itu sendiri, ya. 613. Nah, Taurat bukanlah hukum yang ideal. Ya. Karena itu harus dipahami dan harus disempurnakan. Dan di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, Tuhan berjanji, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi, mengerti kehendak Tuhan itu tidak bisa dirumuskan dalam 613 aturan. Tapi ya manusia untuk bisa paham, ya, manusia dalam keterbatasannya pada waktu itu, maka dibuatlah agama, dan di dalam agama ada hukum. Ada hukum, ya. Hukum itu mengatur manusia, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Tapi kekristenan itu lebih dari sekedar agama. Karena itu kekristenan nggak punya hukum. Yang harus dilakukan apa? Nggak ada itu aturannya yang harus dilakukan itu ada. Apa gitu, nggak ada kan? Tapi harus menyenangkan hati Tuhan. Nah, menyenangkan hati Tuhan itu gimana? Abstrak. Untuk orang yang satu dengan orang yang lain menyenangkan hati Tuhan beda kan? Misalnya kita bilang, saya mau jadi full timer aja, saya mau jadi pendeta. Apakah benar panggilannya pendeta? Kenapa kamu mau jadi pendeta? Oh ya, soalnya kalau jadi pendeta, kalau saya buka gereja, kalau saya punya jemaat 50 orang, itu perpuluhannya udah berapa? Kan cepat kaya gitu. Nah, motivasinya udah salah. Ya kan? Nah, jadi kehendak Tuhan untuk tiap orang beda. Tuhan nggak menghendaki dia jadi pendeta misalnya. Tuhan menghendaki dia misalnya jadi hakim misalnya, bisa kan? Untuk menegakkan keadilan misalnya. Jadi polisi, supaya jadi polisi yang benar. Jadi misalnya dokter misalnya bisa. Ya. Atau jadi konselor misalnya. Tuhan panggil dia mungkin bukan untuk buka jemaat, buka gereja, tapi banyak orang yang merasa bahwa panggilan menjadi dalam tanda kutip hamba Tuhan adalah panggilan yang paling mulia. Ya. Padahal mungkin Tuhan tidak panggil-panggil dia gitu. Nah, bagaimana untuk mengerti kehendak Tuhan itu kan tidak bisa dirumuskan dan bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Tidak bisa dirumuskan dalam hukum-hukum agama. Ya. Dan tidak bisa dituliskan. Ya, gimana bisa menuliskan apa yang Tuhan mau itu? Tidak bisa disarikan bahkan dalam 5 kitab Taurat itu aja nggak bisa. Dalam 613 hukum aja nggak bisa. Ya, karena itu Tuhan bilang, aku akan menuliskan itu dalam nurani mereka. Nah, supaya nurani ini benar, maka Tuhan membuat perjanjian yang baru, dimulai dari korban Yesus Kristus. Tuhan Yesus memperagakan kehidupan manusia yang ideal, dan kemudian setelah itu dia mempersembahkan nyawanya sebagai tebusan. Nah, bagaimana Tuhan menghakimi umat PL? Ya, coba kita baca Amos pasal 1 ayat yang ke
mulai dari ayat yang kedua. Amos 1 ayat yang kedua. Hukuman atas bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain, ya. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Ayat 3, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Nah, stop dulu. Ya, karena 3 perbuatan jahat Damsyik. Damsyik ini ke ibu kota Aram, ya, atau Syria ya sekarang itu ya. Nah, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4. Orang Yahudi itu punya aturan gitu ya. Dalam satu hari mereka harus mengampuni kesalahan orang itu 3 kali. Jadi kalau 4 itu udah keterlaluan, gitu ya. Nah di sini katakan 3, bahkan 4, ya 3 itu aja sudah wah jahat gitu ya. Bahkan ini 4, ya. Sehingga Tuhan itu akhirnya tidak bisa memaklumi lagi kejahatan mereka dan menghukum Damsyik. Damsyik itu ibu kota Aram. Jadi orang Aram ini dihukum Tuhan, tidak bisa dimaklumi lagi kejahatannya. Karena apa? Karena mereka mengirik Gilead dengan pengeretan pengirik besi. Karena mereka melakukan kejahatan terhadap sesama manusia. Ya, jadi kita lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Nah, karena 3 perbuatan jahat Gaza. Gaza itu ibu kotanya orang Filistin, bangsa Filistin, ya. Karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4. Ya, aku tidak bisa maklum lagi atas kejahatan mereka, maka aku menghukum mereka. Aku melepaskan api ke dalam tembok Gaza. Kenapa? Karena mereka mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa. Ya, karena kejahatan mereka terhadap sesama manusia, kejahatan Filistin terhadap sesama manusia. Maka Tuhan menghukum Filistin. Ayat 8 misalnya, aku melenyapkan penduduk Asdod. Oh, Tuhan lagi geram, Tuhan lagi marah. Ya, ayat 9. Ayat 9, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom, dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Mengingkari janji, menyerahkan tertawan ya. Jadi mereka itu menjahati sesama mereka manusia, ya. Ayat 11. Ayat 11, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Edom bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memedamkan amarahnya untuk selamanya dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Ya, lanjut ayat 13. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Bani Amon bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Ya, dan hukumannya ayat 14, aku akan menyalakan api di dalam tembok Raba. Ya, jadi terus rajanya harus pergi sebagai orang buangan. Nah, 2 ayat 1, Pak Soni. Amos 2 ayat 1. Oke. Karena saya baca pakai TB2 ini. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Ya, nah ini ada 6 bangsa ya. Tadi bangsa Aram, bangsa Moab, bangsa Edom, bangsa Filistin, bangsa Tirus, satu lagi apa tadi saya lupa ya. Ini 6 bangsa ini, ada nggak Tuhan itu marah karena mereka tidak menyembah Yahweh? Ada nggak? Nggak ada kan? Tuhan itu marah karena apa? Karena kejahatan mereka terhadap sesama manusia. Nggak ada ditegur misalnya, oh karena mereka menyembah Baal, oh karena mereka menyembah Kamos. Nggak ada. Karena mereka melakukan kejahatan terhadap sesama manusia. Tuhan ngamuk. Ya kan? Tapi coba kita baca Amos 2 ayat 4, 5, 6, 7, 8. Amos 2 ayat 4,
5, 6, 7, 8. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, karena mereka menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh berhala-berhala dusta yang diikuti oleh nenek moyang mereka. Aku akan melepas ke dalam Yehuda sehingga puri-puri Yerusalem dimakan habis. Jadi kepada orang Yehuda, kepada orang Yahudi yang ngerti Taurat, Tuhan itu marah karena apa? Karena mereka menolak Taurat. Karena mereka tidak berpegang kepada Taurat. Karena mereka baru di sini menyembah dewa-dewa lain yang diikuti oleh nenek moyang. Nah, ngerti ya? Barulah beda tuntutannya. Jadi ada tuntutan yang berbeda kan? Di perjanjian lama aja ada tuntutan yang berbeda kan? Lanjut dulu ayat 6, Kak Soni. Ayat 6, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan menyingkirkan orang sengsara dari jalan keadilan. Anak dan ayah pergi menghampiri seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. 8. Mereka merebakkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Nah, kalau kita baca seterusnya ya, karena ini adalah teguran Tuhan, kitab Amos ini adalah teguran Tuhan khusus untuk orang Israel. Ya, kalau kita baca dari 2 sampai 9 ini Tuhan ngomel-ngomel tentang orang Israel. Ya, seterusnya ini ya, tentang orang Israel gitu. Nah, kepada kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Kerajaan Israel ini kan belah 2 ya, pecah 2 ya. 2 suku dengan 10 suku. Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, kepada orang Israel dan Yehuda, mereka yang mengerti, mereka yang mengenal Yahweh, mereka yang mengerti Taurat, Tuhan marahnya beda. Tuhan marah pertama karena mereka tidak setia kepada ketetapan Tuhan, kedua karena mereka menyembah dewa-dewa lain, ketiga karena memang mereka juga menjahati sesama manusia. Tapi 6 bangsa yang lain Tuhan marah karena kejahatan mereka terhadap sesama manusia. Nggak ada tuh disebutin, aku marah kepada orang Moab dan Amon misalnya karena mereka menyembah Kamos. Nggak ada. Nggak ada. Silahkan cek lagi ya. Cek lagi nanti Alkitab. Nah, zaman dulu aja Tuhan membuat tuntutan yang berbeda. Orang Israel dan Yehuda adalah bangsa pilihan Tuhan di zaman perjanjian lama. Tuhan memilih 12 suku anak-anak Yakub ya. 12 anak-anak Yakub menjadi 12 suku Israel. Tuhan memilih mereka di antara segala bangsa menjadi milik kesayangannya. Tapi menjadi pilihan Tuhan itu bukan hal yang mudah. Mendapat kasih karunia menjadi bangsa pilihan Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia Allah. Jadi orang yang Tuhan selamatkan. Tapi untuk dia selamat dari banjir besar itu dia harus membangun bahtera sekian lama kan, 100 tahun kan dia membangun bahtera. Dan selama itu dia diejek kakaknya, dia diejek ponakannya, dia diejek dia menerima ejekan-ejekan, dianggap gila ya kan? Nggak mudah jadi Nuh. Dia mendapat kasih karunia. Orang yang mendapat kasih karunia itu bukan dipermudah hidupnya. Ya, kita kan udah dapat kasih karunia Tuhan gitu ya. Hore, di dunia diberkati ya. Sehat, kaya raya, ya makanlah sembarangan gitu, karena merasa kita milik kesayangan Tuhan, ya milik kesayangan Tuhan dan Tuhan memanjakan kita di dunia senang-senang mati masuk surga. Enggak kan? Orang Israel aja nggak begitu, Nuh aja nggak begitu, orang Israel juga nggak begitu. Bangsa-bangsa lain nggak usah nurutin Taurat. Pokoknya mereka melakukan kebaikan terhadap sesama manusia, mereka nggak dihukum Tuhan. Tapi ketika mereka melakukan kejahatan terhadap sesama manusia, mereka dihukum Tuhan. Tapi jadi bangsa Israel, kita lihat di kitab Hakim-Hakim. Begitu mereka menyembah dewa-dewa, mereka dipukul sama Tuhan. Dikirim bangsa Midian yang ngerampok panen mereka. Gitu kan? Dikirim bangsa Filistin yang ngerampok panen mereka. Akhirnya bangkit, Tuhan membangkitkan mereka. Oh, nangis Tuhan, maaf ya. Tuhan ampuni, Tuhan tolong dong bebasin kita. Oke, dikirim hakim ya, misalnya entah itu Deborah, Samson, Gideon dan seterusnya.
Hakimnya benar, mereka benar. Hakimnya mati, mereka melenceng lagi. Melenceng lagi, mereka dihukum Tuhan lagi. Teriak lagi gitu. Bulat aja gitu. Kemudian ketika mereka menjadi bangsa juga kan, sama zamannya raja-raja. Setelah Daud dan Salomo. Sama aja kan yang terjadi. Ketika rajanya taat, ya, memelihara hukum-hukum Tuhan, mereka dilindungi. Mereka nggak pelihara hukum Tuhan, mereka dididik Tuhan, dibiarkan mereka rasain loh, kalau nggak mau ikut aku ya rasain lah, terserah ikut dewa-dewamu itu, gitu kan. Nah, bangsa Israel dan Yehuda harus taat kepada hukum-hukumnya Tuhan, 613. Tapi bangsa-bangsa lain hanya taat kepada 7, harus mentaati 7 hukum aja. Ketika Tuhan memilih bangsa Israel sebagai milik kesayangan, menjadi bangsa pilihan Tuhan, apakah bangsa Israel ini sebagai bangsa pilihan kemudian semuanya boleh masuk surga? Bahkan ketika mereka melakukan kejahatan di padang gurun aja, Tuhan menghukum mereka kok. Dilepasin tula, dilepasin ular gitu kan. Dihukum mereka di padang gurun sampai mereka mati semuanya. Hanya tinggal Kaleb dan Yosua yang dari Mesir itu bisa masuk ke tanah Kanaan. Cuma tinggal 2 orang. 2 juta semua mati di padang gurun. Berceceran 40 tahun lamanya. Nah, begitu juga kita sebagai bangsa pilihan. Sekarang orang Israel itu dikasih hukum yang lebih daripada bangsa-bangsa sekitarnya. Karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Sekarang kita umat pilihan Tuhan. Kita diberi kasih karunia. Sudah nggak dikasih hukum Taurat lagi, hukum kasih karunia. Tapi bukan berarti kita itu bebas suka-suka kita. Jadi ngerti ya, kenapa kok orang-orang saleh di perjanjian lama itu kok boleh ya Abraham itu? Ya tuntutannya berbeda. Nah, ini bagaimana Tuhan menghakimi orang Israel. Sekarang kita lihat. Ada tuntutan Allah yang berbeda buat orang Yahudi, itu Taurat. Buat bangsa-bangsa lain, tuntutannya mengasihi sama manusia. Ya. Itu juga tertulis dalam Matius 22 ayat 39. Tetapi bagi orang Kristen, tuntutannya adalah serupa dengan Kristus. Filipi 2 ayat 5-9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Atau misalnya Roma 8 ayat 29, supaya kita yang dipilihnya bisa menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29. Matius 5 ayat 48. Haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Karena tentu kalau misalnya ada tuntutan yang berbeda, tentu ada ganjaran yang berbeda. Kalau ada tuntutan yang berbeda, tentu ada ganjaran yang berbeda pula. Ya. Umat Kristen kalau di Perjanjian Baru, orang-orang Kristen itu standarnya adalah masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan sekedar masuk ke dalam dunia yang akan datang, tetapi memerintah bersama dengan Kristus di dunia yang akan datang. Ya. Nah, ini saya kasih ilustrasi ya, bagaimana orang yang masih hidup di bawah hukum. Mereka bisa baik loh, karena hukum. Ya, contohnya misalnya, kalau kita misalnya ya, lagi buru-buru, terus ada lampu merah. Kita lihat ada polisi, kita nggak langgar lampu merah. Kenapa? Karena kita takut ditilang, takut sama hukum, takut sama Pak Polisi yang pegang hukum gitu kan. Atau ada CCTV ya, kita lihat CCTV-nya nyala gitu ya, wah nggak langgar deh, takut dihukum. Tapi kalau tidak ada CCTV, tidak ada polisi, ada lampu merah, kita berhenti. Karena kita sadar itu bukan bagian kita untuk jalan. Itu kita sadar itu bagiannya orang lain untuk jalan. Nah, itu yang namanya hidup di bawah anugerah. Ya. Hidup di bawah hukum itu tunduk pada hukum karena takut dihukum. Tapi hidup di bawah kasih karunia Allah, kita melakukan itu karena kasih. Kitalah yang menjadi hukum. Kita lakukan itu karena kasih, bukan karena takut dihukum. Kita lakukan itu karena kita mengasihi sesama dan mengasihi Allah.
Ini mudah dipahami loh. Kalau kita masih, ya kita lakukan sesuatu karena kita takut. Ya misalnya perpuluhan, ya persembahan, buah sulung. Kenapa? Karena takut. Ya, takut dihukum, ya, takut ada, entahlah, pendeta juga kreatif kalau nakut-nakutinnya belalang pelahap, belalang inilah gitu ya. Tapi kalau kita melakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Dan karena kita merasa seluruh hidup kita milik Tuhan. Itu kan bedanya. Nggak lagi jatah-jatahan sama Tuhan. Ya. Dan anugerah dan tanggung jawab buat umat perjanjian baru itu adalah pertama penebusan. Memang penebusan ini untuk seluruh dunia ya. Untuk semua manusia. Tapi yang berbeda lagi adalah, yang kedua adalah Injil. Ini berbeda perbedaannya ya. 2, 3, 4 ini perbedaannya antara umat perjanjian lama dengan umat perjanjian baru. Injil. Orang di perjanjian lama nggak ngerti Injil. Nggak diajarin tuh sama Tuhan Yesus. Kalau orang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Kalau orang mengajak kamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya dengan dia 2 mil. Itu kan nggak diajarin. Injil. Ya. Injil menyelamatkan. Loh, yang menyelamatkan itu kasih karunia pengorbanan Yesus? Atau iman? Atau Injil? Ya semuanya. Dengan penebusan Tuhan Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Relasi yang terputus itu dipulihkan. Kita jadi dulu itu ketika kita manusia jatuh dalam dosa, kita menjadi seteru Allah, musuhnya Allah. Tapi dengan kematian Tuhan Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Nah, udah nih, Yesus memperdamaikan, tapi belum cukup sampai situ. Sampai betul-betul kita layak menjadi dipanggil sebagai anak-anak Allah. Gimana? Dirubah pikiran kita dengan Injil. Dibuang semua warisan-warisan dari nenek moyang kita atau dari dunia ini, filosofi dunia, cara hidup dunia ini. Dibuang semua. Dengan apa? Diisi dengan Injil. Ya. Kemudian Roh Kudus yang mengingatkan. Pengajaran-pengajaran Injil itu, apa yang kita dengar di gereja itu, Roh Kudus yang mengingatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, pekerjaan Allah, pembentukan Allah melalui setiap peristiwa hidup. Ya. Jadi ada tuntutan yang berbeda. Contohnya misalnya ini ya. Lukas 12 47-48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu kehendak tuannya dan melakukan apa yang mendatangkan pukulan, ia menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak dituntut. Siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, orang-orang di luar sana tidak tahu kehendak Tuhan. Kita di sini belajar mengerti kehendak Tuhan buat kita apa. Dan kehendak Tuhan bagi orang percaya, bagi orang Kristen, adalah kita meneladani Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah tuntutannya berbeda. Dan kita diajari Injil. Lagi misalnya ya, Matius 11 ayat 20-22. Ya. Ternyata pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggungan. Kenapa? Kenapa? Tanggungan Tirus dan Sidon lebih ringan daripada tanggungannya Betsaida, Korazim, ya. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus Kristus bekerja di situ. Nah, kita orang Kristen, makanya di kitab Ibrani dikatakan, kamu yang sudah merasakan kasih Allah, merasakan karunia-karunia rohani, kalau kamu murtad lagi, kamu sudah melihat, kamu sudah merasakan jamahan Tuhan. Wah, kalau kamu murtad lagi, keterlaluan kamu gitu kan. Nah, Yohanes 9 ayat 41. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Atau Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak di antara kamu yang mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah,
ini juga pesan buat saya sebagai guru, saya dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Oleh karena itu saya harus, ini tuntutan, ini berat ini buat saya. Saya harus memperagakan hidup yang bisa diteladani, dan itu kan dilihat banyak orang itu kan berat. Ya. Dan guru itu kan digugu dan ditiru gitu ya kalau bahasa Indonesia ya. Didengar dan diikuti gitu. Nah, guru juga banyak tahu kan. Orang yang banyak tahu dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya, tapi sekarang saya lagi ngajarin saudara-saudara di sini semua ya, supaya saudara-saudara juga tahu gitu ya. Jadi tuntutannya kita sama nanti ya. Ya, nah ini buat orang Kristen itu nggak ada syariat, salah benar. Jadi bukan ini boleh nggak sih, itu boleh nggak sih, ya? Apa yang boleh, apa yang nggak boleh, bukan. Tapi gimana sih untuk menyenangkan hati Tuhan itu? Boleh nggak sih ngerokok? Bukan boleh, nggak boleh. Ya, semua juga diperbolehkan kok, kata Rasul Paulus. Boleh nggak sih makan jeroan? Boleh-boleh aja. Ngerokok boleh-boleh aja. Ya, paling mempercepat kita bertemu dengan Tuhan gitu kan. Karena saking cintanya kita sama Tuhan, pengen cepet-cepet ketemu ya. Kita ngerokok, makan samcam, makan jeroan gitu kan. Gak apa-apa. Ya. Tapi kalau kita hidup menjaga kesehatan, sehingga kita bisa ngebenerin nih, supaya kita semakin serupa dengan Kristus dan kita bisa bermanfaat nih bagi sesama lebih panjang waktunya. Bukankah kita akan menuai upahnya? Tuhan Yesus juga berkata, jika hidup keagamaanmu, hidup keagamaan itu di kayu sune yang di dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan righteousness ya. Jadi sebetulnya tidak tepat kalau di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan hidup keagamaan. Tapi kalau yang benar itu jika kesalehanmu atau jika kebenaran moralmu tidak lebih benar daripada kebenaran moral ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi ini taat Taurat titik komanya. Taat Taurat titik komanya. Mereka bersinah nggak? Nggak mungkin mereka bersinah. Ya. Maka Tuhan berkata, kalau kesalehanmu nggak lebih saleh daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu nggak akan masuk ke dalam hitungan kerajaan surga. Kamu nggak akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Kamu nggak akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Mungkin kamu bisa masuk surga. Ya. Tapi kamu nggak dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan tidak mencapai apa yang Tuhan rencanakan, segambar dan serupa dengan Dia. Nah, jadi sekarang saya harap sudah ngerti ya. Karena tujuan kita dipanggil, tujuan kita menjadi umat pilihan Allah, bukan sekedar masuk surga, tetapi dimuliakan bersama dengan Kristus. Oke? Ya, sampai sini. Silakan Kak Sony. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengarkan pengajaran ya. Jadi jangan diingat yang belakang. Pengen beberapa orang pengen masuk ke surga cepat-cepat sampai makannya kebablasan, makan sancam nggak karu-karuan. Saya mau bacakan ayat-ayat terakhir tadi, tapi dalam TB2. Matius 5:20. Aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hari ini kita sudah belajar mengenai 7 hukum Nuh, ya, dan kita juga belajar mengenai Dekalog 10 hukum, dan kita juga belajar mengenai hukum kasih. Ya, ada pernyataan menarik dari yang saya catat buat catatannya justru di kolom chat, ya, di chat room. Saya buat catatan kecil buat Bapak Ibu Saudara untuk pemicu untuk bertanya. Jadi malam ini yang mau bertanya sudah ada beberapa pertanyaan, tapi yang mau bertanya silakan angkat tangan. Ya, ambil aplikasi yang reaction. Setelah itu nanti baru saya akan berikan kesempatan saudara sampaikan pertanyaan. Baik, saya bacakan pertanyaan saudara. Nah, dari Rika, ini misalkan orang yang biasa berbuat jahat, berpikir jahat, lalu dalam perjalanan hidupnya dia mengenal Yesus. Dia perlu melawan kebiasaan dan pikiran manusia lamanya ya, Kak. Gimana, Kak? Iya, tentu saja ya. Jadi kita itu dibenarkan
untuk betul-betul menjadi benar gitu ya. Kita ini dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa, maksudnya dia dibuat untuk menanggung dosa-dosa kita, bukan berdosa gitu ya. Nah, dengan itu kita dibenarkan. Ya, kita yang harusnya dihukum, Tuhan Yesus yang menerima hukuman. Jadi kita nggak usah dihukum lagi, kita dibenarkan, kita diperdamaikan dengan Allah. Nah, kita dibenarkan itu belum benar. Jadi harus benar-benar benar. Kalau yang guru ya, orang-orang yang guru, atau kita pernah sekolah juga kan, kita pernah sekolah lah. Kita tahu ya, apa yang namanya ujian itu dibenerin sama guru, dibenarkan gitu sama guru. Misalnya, kita lagi diterangin nih sama guru nih, soal misalnya fisika, kimia gitu ya, rumus-rumus yang rumit gitu ya. Ya rumit buat saya, karena saya bukan bakat IPA. Nah, terus si gurunya habis selesai nerangin nih, terus kasih kuis. Kuis itu kan untuk mengukur kepahaman siswa ya. Habis jelasin tentang tema ini, terus dikasih kuis. Nah, begitu kuis, ternyata misalnya dari 20 siswa di kelas, 19 salah, yang benar cuma 1. Nah, maka si guru, ya udah deh, saya nggak akan masukin ini ke dalam nilai kalian. Nilai-nilai kalian ini karena yang 19 ini nilainya 0 semua gitu ya, cuma 1 yang mungkin itu juga 1 juga mungkin cuma dapat 70 gitu ya. Nilai, salah semua, ya udah. Sekarang kuis ini saya anggap bener semua deh. Dibenerin. Nah, karena gurunya ini ngelihat 19 murid ini belum paham semua, maka dia akhirnya jelasin lagi. Nah, kuis yang tadi dibenerin dulu semua. Padahal masih salah. Nah, dibenarkan itu buat apa? Si gurunya itu akhirnya ngajarin lagi kan, yang benar itu gimana sampai mereka betul-betul paham. Sama, kita juga dibenarkan. Belum benar. Kita dibenarkan supaya jadi benar-benar benar. Nah, ketika orang percaya pada Yesus, itu kan belum lahir baru. Masih manusia lama kan. Jangan dianggap ketika percaya sama Yesus, oh kapan kamu lahir baru? Oh, waktu ada KKR ya, pendetanya ngundang ke depan, saya ikut maju ke depan, angkat tangan, ya didoain rebah, nangis-nangis kayak gitu. Itu lahir baru. Belum. Kenapa? Ketika pulang dari KKR masih ngamukan ya, masih suka maki-maki, masih suka ngegosip, ngomongin orang, apa sih? Belum berubah kan? Masih manusia baru kan, belum manusia baru kan? Kalau lahir baru ya jadi orang yang baru dong. Ya, masa lahir baru tetap orangnya sama lama? Enggak. Lahir baru itu perkataan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, atau kalau istilahnya Paulus itu menjadi manusia baru. Kamu harus menanggalkan manusia lama, bukan ditanggalkan manusia lama. Coba lihat surat Efesus misalnya. Kamu harus menanggalkan manusia lama. Itu kata kerja aktif. Artinya kita yang harus menanggalkan. Misalnya, kamu harus buka baju. Ya, kita buka baju menanggalkan manusia lama. Bukan dibukain sama Tuhan, bukan dilucuti sama Tuhan manusia lamanya, terus dipakein sama Tuhan manusia barunya. Bukan. Kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Itu kata kerja yang aktif loh. Bukan pasif, bukan kita diam aja. Jadi kita yang harus meresponi. Ya, meresponi Injil, meresponi anugerah Tuhan, meresponi teguran Roh Kudus, itu semua tergantung dari kita. Bukan semua tergantung dari Roh Kudus, enggak. Ya. Oke, saya harap itu bisa. Tambah sedikit kan ya. Saya waktu kuliah, saya itu paling tidak bisa yang namanya akuntansi. Jadi kalau semi itu jago akuntansi, saya enggak bisa sama sekali akuntansi. Jadi nilai-nilai saya paling rendah akuntansi, iya. Pada satu ujian, pada satu ujian, semua udah keluar kelas, saya belum keluar kelas, iya. Karena memang nggak bisa, saya nggak ngerti bahasanya akuntansi, sorry, sungguh-sungguh. Nah, tapi saya bisa baca waktu saya kerja, saya bisa baca laporan keuangan. Nah, pada saat lagi ujian dan dosennya bilang sama saya, kamu nggak bisa ya? Iya, saya nggak bisa sama sekali. Kenapa nggak bisa? Ya, buat saya ruwet saja gitu loh. Tapi nilaimu bagus semua yang lain, A semua. Ya ini nggak bisa. Oke, kali ini saya benerin kamu, saya kasih kamu B+. Saya kasih B+ loh. Itu anugerah. Nah, saya bilang, Bu, saya ini nggak ngerti sama sekali. Saya kan ajari kamu. Nah, pada saat selesai ujian, saya dapat B+. Guru itu dampingi saya sampai saya bisa. Dan itu perjuangan. Nah, kita dibenarkan walau belum benar, supaya kita bisa belajar dengan pendampingan dari Roh Kudus, supaya hidup kita benar-benar benar. Jadi ada perjuangannya. Saya
keringet-keringet dingin, saudara, dapat tambahan dari dosen saya itu begitu. Tetapi ya itulah hidup yang harus diperjuangkan. Itu karena saya tambahinnya. Thank you. Dari Sedikit lagi. Jadi setiap manusia itu akan dihakimi menurut perbuatan ya. Ya. Ya walaupun dia percaya sama Tuhan Yesus, kalau kelakuannya nggak benar, dia dianggap tidak beriman. Ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu pertanyaan kedua dari Pak Kasan. Melihat peristiwa Nuh dan turunannya yang sudah dipilih namun tetap berdosa, walau sudah diajarkan yang benar oleh Nuh, ada yang melesetkah? Yang dipilih itu kan Nuh, ya. Nuh itu mendapat kasih karunia Allah. Nah, kemudian dari Nuh kita akan lihat lagi kalau Bapak teliti teksnya ya. Dari Nuh itu terus pemilihan itu ke Sem. Dari Sem itu kemudian ke Abraham. Lanjutannya itu seperti itu. Ya, dari Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, jadi kalau dulu dari Adam itu ke Set, bukan ke Kain, walaupun Kain anak yang tertua, tapi ke Set, dari Set ke Nuh, ya, dari Nuh ke Sem, gitu. Ya. Terima kasih. Yang pertanyaan ketiga dari Teresia Sriwayuni, kalau zaman sekarang kayak lebih nggak enak sama orang lain atau hukum sosial daripada sama Tuhan, langsung ya Kak? Betul, ya. Jadi seolah-olah Tuhan tuh diem, ya. Tuhan tuh diem. Orang mau ngapain, kayaknya Tuhan diem. Bahkan kalau misalnya itu sebetulnya bukan zaman sekarang aja ya. Di zaman dulu juga pemazmur di Mazmur 73 dikatakan gini. Kenapa ya orang jahat itu kok tambah gemuk, tambah makmur gitu ya. Sementara aku ini yang berusaha melakukan hukum Tuhan. Kok kayaknya aku tuh terus-menerus gini aja salah, dibetulin lagi sama Tuhan, gitu salah, dididik lagi sama Tuhan. Gitu ya. Nah, zaman sekarang seolah-olah Tuhan itu diam. Orang itu lebih takut diomongin orang daripada takut sama Tuhan. Ya memang kebanyakan orang begitu karena Tuhan diam. Seolah-olah Tuhan nggak ada. Seolah-olah Tuhan nggak ada. Ya. Seperti Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan. Aku tidak mengenal kamu. Pada waktu itulah aku berterus terang, aku tidak mengenal kamu. Tuhan, bukankah kami sudah melakukan mujizat demi namamu? Sudah mengusir setan demi namamu? Sudah bernubuat demi namamu? Pada waktu itulah aku berterus terang. Tuhan mungkin diam sekarang, banyak pendeta yang melakukan mujizat, banyak pendeta yang pinter khotbah ya. Jemaatnya banyak. Saya nggak bilang semua pendeta yang jemaatnya banyak itu pendeta yang salah gitu ya. Tapi kan ada ya pendeta yang menumpuk kekayaan ya, punya saham, duit jemaat dikumpulin, kemudian dibuat mall, dibuat apartemen, bahkan dibuat klub gitu ya. Kan ada memangnya. Ada dibuat klub malam. Ini tadi Pak Kasan nyalain itu Mike, apa mau menanggapi? Mungkin tadi belum ada kesempatan menanggapi, silakan. Pak Kasan mau menanggapi, silakan. Pak Kasan apa tadi menyalakan mic untuk menanggapi, silakan. Ya nggak apa-apa, nanti aja. Ya, Yuni ya. Jadi memang gitu Tuhan itu berurusan dengan anak-anaknya. Kalau anak tetangga kan kita nggak urusan kan, kita ngurus anak kita sendiri kan. Anak kita nggak mau ngerjain PR, kita marahin. Anak tetangga nggak ngerjain PR, kita marahin nggak? Ya enggak lah, nanti ribut sama tetangga. Tuhan ngurusin anak-anaknya. Ya, kalau anaknya tetangga ya kita juga nggak ngurusin kan. Kalau bukan anak-anak Allah mungkin kelihatannya enak ya. Orang itu korupsi, orang itu jahat, kok kayaknya nggak apa-apa ya, kok enak ya gitu. Ya. Tapi percayalah bahwa ada satu pengadilan nanti yang tidak bisa diatur-atur ya, pengadilan tanpa pandang bulu. Tidak ada koneksi-koneksian, pengadilan yang betul-betul fair. Oke, pertanyaan keempat ya. Pak Yohan, peradaban manusia saat ini menurut saya sudah mulai bergeser dari yang Yuni sampaikan takut kepada manusia tetapi tidak takut Tuhan. Sekarang tidak takut kepada manusia dan tidak takut Tuhan, dua-dua. Karena teknologi, media sosial, AI, dan lain-lain. Hukum kasih, firman Tuhan kan tinggal tetap, tetapi penafsirnya yang bergeser secara akhlak dan moral. Ini akan berpotensi kesesatan yang jadi sepertinya biasa. Betul nggak sih Kak Ane, Kak Son? Silakan. Ya. Memang sejak zaman pencerahan ya Pak Yohan ya, sejak kan ilmu pengetahuan itu maju sejak
akhir abad 19 ya, ketemu listrik, ketemu lampu, telepon, itu kan sejak abad 19 ya. Ribuan tahun manusia di dunia ini kan teknologi begitu-begitu aja kan, nggak maju-maju kan, ilmu pengetahuan nggak maju-maju kan, tapi begitu abad ke-19, wah itu langsung tambah ke sini tambah cepat kan ilmu pengetahuan. Mulainya di abad 19. Nah, sejak itu banyak ateis. Ya. Eropa yang dulu pusat kekristenan, ya, reformasi Protestan misalnya ya, abad ke-15, abad ke-16. Mulai abad 20 jadi pada ateis. Nah, ya, jadi semuanya tuh harus dibuktikan gitu. Semuanya tuh ya kalau yang kelihatan maka ini benar gitu. Ini ada, kalau nggak kelihatan berarti nggak ada gitu kan. Semua percaya pada ilmu pengetahuan ya. Tuhan ditinggalkan. Nah, soal penafsiran ya. Soal pengajaran ya, pengajaran kan lahir dari penafsiran Alkitab kan. Nah, soal penafsiran, soal pengajaran, segala sesuatu doktrin, segala sesuatu pengajaran yang membuat kita semakin takut akan Tuhan, ya, itulah yang benar. Kalau kita dengar macam-macam doktrin ya, doktrin ini ini pengajaran ini ada implikasinya nggak sih buat saya? Ada manfaatnya nggak sih buat saya? Ada hubungannya nggak sih? Relate nggak sih buat saya? Buat kehidupan saya? Kalau pengajaran ruwet-ruwetnya apapun, tetapi nggak ada efeknya buat kehidupan saya, misalnya, oh kita ngerti ya misalnya entah itu soal Tritunggal, entah itu soal akhir zaman lah ya, ruwet. Terus kita mesti ngapain? Ya udah, diem aja, lihat aja, nggak ada implikasinya buat kita. Maka pasti itu bukan pengajaran yang benar. Setiap doktrin, setiap pengajar itu harus ada implikasinya buat kita. Ya, yang pasti adalah merubah kita semakin serupa dengan Kristus. Contoh misalnya gini. Ada pengajaran yang, kalau saya kan ngajarin di sini tadi kehendak bebas kan, manusia itu harus menentukan takdirnya sendiri, ya. Ada tuntutan yang berbeda dan kita harus melakukan tuntutan Tuhan itu kan buat kita kan. Nah, tapi ada juga misalnya pengajaran yang bilang, oh enggak, manusia itu semuanya ditakdirkan sama Tuhan. Kalau semua manusia itu ditakdirkan, bahkan yang masuk surga, masuk neraka juga ditakdirkan Tuhan. Buat apa kita berjuang hidup kudus? Akhirnya tidak merubah manusia itu menjadi lebih baik. Dan karena pengajaran yang seperti inilah, Eropa banyak menjadi ateis. Meninggalkan, ya, bergeser, gereja-gereja kosong. Dan akhirnya lebih percaya kepada ilmu pengetahuan. Nggak masuk akal. Ataupun mereka merasa, udahlah, saya udah Kristen, nggak usah ke gereja lagi, kan udah selamat. Buat aku buang-buang waktu ke gereja? Nonton bola aja, gitu ya. Main-main aja sama keluarga, gitu. Ya kan? Nah, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan dan lebih banyak ininya, kepalanya diisi dengan ilmu pengetahuan. Ya. Oke, Kak Sony silakan. Ada pertanyaan dari Pak Miadi. Ini hari ini kita kita ketambahan beberapa teman yang dari Washington, ya, terus kemudian dari Timor Leste, terus ada dari beberapa orang yang ikut hadir ya, walaupun beda jam. Nah, ini ada dari Pak Miadi di Timor Leste. Ada doa yang dijawab sama Tuhan dan ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Dan doa yang tidak dijawab itu katanya kita salah berdoa. Jadi doa yang benar itu yang bagaimana, Kak? Ya. Terus kelihatannya agak menyimpang ya Pak Sony pertanyaannya. Enggak apa-apa. Selama masih nyerempet-nyerempet dikit lah tadi ya soal kemelesetan tadi, enggak apa-apa. Silakan Ya. Kak Ada. Jadi kan kita memang untuk berdoa itu kita harus mengerti kehendak Tuhan ya, dan kehendak Tuhan buat setiap orang ini beda-beda. Kembali lagi ke sini ya, topiknya kehendak Tuhan. Nah, jangan kita berpikir bahwa doa itu Tuhan itu bisa diatur dengan doa kita. Apalagi Tuhan dikeroyok rame-rame ya. Kita bikin doa bersama, doa berantai, seolah-olah kalau kita berantai-rantai berdoa sama-sama non-stop doanya, Tuhan dikeroyok gitu ya. Tuhan dikeroyok. Ya udah, aku tinggal gitu ya Tuhannya. Iya gitu ya Tuhannya. Mendemo surga. Mendemo surga ya. Kayak demo di depannya ini DPR gitu ya, rame-rame. Enggak ya. Gini, ada doa misalnya seperti misalnya doa berantai supaya Indonesia ini bertobat jadi Kristen. Nggak elok lah kalau negara Indonesia ini jadi Kristen semua. Toh Eropa juga Kristen semua, akhirnya ateis. Gitu. Nah, buktinya 5 kantong Kristen di Indonesia. Kalau nggak full miras, iya HIV, ya setelah itu kekerasan,
Kayak gitu semua isinya yang kekristenan. Nah, kalau seluruh Indonesia kayak gitu, mau jadi apa Indonesia? Full miras, full HIV, full kekerasan. Orang Kristen aja dari tempat kantong-kantong Kristen aja hanya gerejanya aja yang gede-gede ya, di dalamnya sama aja gitu loh ya. Jadi ya kalau mau jadi negara Kristen mau ya mikir, apalagi yang sudah nubuatan katanya akan ada nanti tarian di jalan-jalan. Jalan yang mana dulu gitu loh ya. Silakan Kak Ana. Ya, Kristen dari dulu dirancang untuk jadi minoritas. Nah, kalau doa tidak dijawab Tuhan, bisa jadi belum dijawab atau memang tidak dijawab. Ya, kita tidak tahu. Ya, bisa jadi belum dijawab, bisa jadi memang tidak dijawab, artinya memang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, gimana sih cari kehendak Tuhan? Gimana sih doa yang benar itu gimana sih? Seperti doanya Tuhan Yesus. Ya, jangan macam-macam, jangan doa Yabes lah, si Yabes. Nabi-nabi juga Elia, Elisa, ya segala macam nggak pernah tuh. Yehezkiel nggak pernah tuh nyebut-nyebut doa Yabes, ngajarin doa Yabes nggak pernah. Ya, tapi seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita mengikuti cara hidupnya Tuhan Yesus, cara doanya Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Atau ketika Tuhan Yesus taman Getsemani dalam pergumulannya, Tuhan Yesus bilang gini, ya Bapa, jika boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya Tuhan Yesus waktu itu bilang apa? Ya Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh aku nggak harus minum cawan ini. Cawan apa? Cawan penyaliban. Boleh nggak sih aku nggak disalib? Gitu kan doanya Tuhan Yesus. Boleh nggak sih aku nggak disalib? Boleh nggak sih aku caraku menebus dosa itu nggak harus menderita mati besok? Boleh nggak sih? Ada cara lain nggak sih? Tapi janganlah terjadi seperti yang ku kehendaki. Artinya dia tidak menghendaki untuk mati seperti itu kan. Biarlah terjadi seperti yang engkau kehendaki. Nah, kita juga kalau doa gitu, mungkin kita pengen ya, Tuhan aku pengen dong gitu ya. Pengen dong misalnya, aduh mobilku udah butut ya, atau aku belum punya jodoh nih, atau aku belum punya anak nih, boleh dong gitu ya. Aku belum punya rumah nih Tuhan, boleh dong punya rumah. Tapi nggak apa-apa Tuhan. Kalaupun engkau nggak menghendaki itu, kalau engkau menghendaki aku seperti ini, ya nggak apa-apa Tuhan. Gitu. Ya, nggak apa-apa kok kita bilang sama Tuhan apa yang kita ingini, tapi tetap jangan maksa sama Tuhan. Ya, nggak apa-apa kok Tuhan. Kalaupun aku sih perlu Tuhan mobil baru ini mogok terus nih Tuhan. Tapi kalau aku nggak punya mobil baru juga nggak apa-apa deh Tuhan. Kalau engkau mau mendidik aku melalui mobil yang suka mogok ini, mungkin mendidik kesabaranku, mendidik aku rendah hati, nggak apa-apa kok Tuhan, aku ke mobil mogok-mogok terus ini juga nggak apa-apa. Misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi seperti Tuhan Yesus, ya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Apa yang kau kehendaki bagiku, ya biarlah itu yang terjadi. Ya, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa Tuhan. Jadilah seperti yang kau kehendaki. Nah, gitu. Kak Son tambahin ya, atau buka Yakobus 4 ayat 3, 4, ayat 3 dan 4. Ya, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Nah ini, highlight-nya di sini. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsu. Nah, kan seperti itu. Banyak kita contohnya di beberapa saat yang lalu, banyak orang yang mengajarkan, oh iman 4 dimensi gitu ya. Jadi kemudian mereka memvisualisasi apa yang mereka inginkan. Contohnya mereka minta gadis ya yang 175 cm tingginya, harus kurus ya, harus kurus. Setelah itu matanya lentik, rambutnya lurus, tirus wajahnya, terus kemudian diem gitu dan lain sebagainya. Lah, kayak gitu loh. Terus kemudian ada pengajaran, apa yang kamu minta? Tumpang tangani. Keluar dari gereja, banyak orang tumpang tangan pada mobil. Sebenarnya untuk apa? Tadi kan sudah ngomong, hanya untuk memuaskan hawa nafsu aja. Ya, orang-orang muda nggak pede kalau nggak pakai habis, nggak sepatu yang 20 juta, yang barang-barang bermerek, begitu loh ya. Nah, ayat 4 dikasih highlight. Ya, pemuasan hawa nafsu itu untuk apa? Untuk persahabatan dengan dunia. Dikatakan apa? Hai kamu orang-orang tidak setia,
Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Ya. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saya loncat ke Anda, Roma 12 ayat 2. Ini menarik sekali. Ya, nanti tolong saya pakai bahasa Inggrisnya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan, ini coba tolong di bahasa Inggrisnya. Do not be conformed to this world. Jadi karena kita pengen diakui sebagai somebody, makanya pengen dikonfirmasi, maka kita punya kecenderungan. Oh, orang sukses itu naiknya Fortuner, orang sukses itu naiknya Pajero, orang sukses itu kalau di Surabaya rumahnya di Citraland, orang sukses itu kalau jalan-jalan ke Korea dengan ke Jepang. Padahal menurut Alkitab, orang sukses itu adalah mengalami keserupaan dengan Tuhan. Hidup kita harus benar-benar benar. Itu sebabnya kekristenan itu ya dari pertama kali perjumpaan kita dengan Yesus sampai kita titik di mana dipanggil Tuhan penuh dengan kurikulum untuk menjadikan kita benar-benar benar. Demikian, Tuhan berkati. Nah, izin tanya, apakah iman 4 dimensi yang ada di bukunya Pendeta Yonggi Cho, di buku Dimensi ke-40 puluhan tahun lalu? Betul, Pak Joko. Dan ketika ini 4 dimensi ini hanya untuk bicara apa? Hanya untuk bicara untuk meraih apa yang diinginkan. Ya, bukan yang diraih apa yang Tuhan inginkan. Kita pada level kedewasaan adalah jadilah kehendakmu. Kita sudah tidak neko-neko. Ya, makanya kata firman Tuhan begini Pak Joko, mari kepadaku kamu hai yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan. Nah, inilah dikatakan, kalau dikatakan memberikan kelegaan, karena kita ini terlalu banyak permintaan. Terlalu banyak permintaan untuk apa? Untuk aku. Ya, kalau kita berani pada satu state kedewasaan, kita berani ngomong, jadilah kehendakmu. Maaf kalau saya tadi nyebut kalau namanya Pendeta David Yonggi Cho, kita lihat ketika beliau berpulang, ketika gerejanya diaudit, dan ada banyak hal yang fraud di dalamnya. Kenapa? Karena hanya satu sisi. Saya mungkin highlight gini, pada zamannya bapak-bapak pendeta ini adalah bapak yang dipakai Tuhan untuk memberkati dunia. Tetapi mereka berhenti di situ. Contohnya orang-orang Indonesia, datang semua rame-rame ke Korea waktu itu. Itu mulai muncul Pak Joko dengan namanya SPGI, ya, Seminar Pertumbuhan Gereja Indonesia. Yang diambil adalah sel grupnya Korea Selatan, ya, Korea Selatan. Oh, datang ke Yoido. Pada saat ke Yoido, mereka hanya ngambil polanya. Sukses Indonesia enggak, beda. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami situasional yang dihadapi oleh Korea Selatan. Yoido, kita mau lihat ramainya Pak Paul Yonggi Cho itu saat apa? Terjadi perang dingin Korea Selatan sama Korea Utara yang bisa kapan saja meledak dan mereka punya predator alami. Ini juga kita lihat kenapa gereja penuh pada saat perang dingin ketika habis perang dunia kedua dan kemudian perang dingin antara Amerika dengan Soviet, USSR waktu itu. Penuh. Nah, karena hanya mengambil satu bagian saja, tidak melihat keseluruhan, yang diambil ke Indonesia hanya melulu itu saja. Dan akhirnya bukan malah naiklah, euforia naik. Tapi setelah itu, ya kayak ini loh. Ya, kayak zamannya ibu-ibu ngumpulin daun gelora cinta lah apa, terus euforia. Naik sebentar, satu gedebuk jatuh. Nah, seperti itu. Makanya gereja-gereja lihat penuh apa? Penuh skandal. Karena yang diajarkan bukan lagi pengejaran keserupaan dengan Yesus. Makanya gereja itu harus jadi sekolah Alkitab bagi jemaatnya. Supaya setiap orang itu mengenal Tuhan yang benar. Bukan Tuhan fantasi. Itu Pak Joko. Ini senang bisa ngobrol langsung. Tuhan berkati. Masih ada lagi? Nah ini. Gimana dengan doa afirmatif? Wah ini nanti mesti dibahas lewat doa. Sesi doa ini kan. Atau mau langsung jawab kan? Ya, doa afirmasi apa ya Pak Joko? Monggo. Bisa sekilas jelaskan? Ya itu yang maksa-maksa Tuhan. Kata-kata positif ayat-ayat ya. firman Tuhan, pakai ayat firman Tuhan. Iya, ada juga yang pendeta yang ngajarin apa itu deklarasi, doa deklarasi ya, ada doa untuk seperti nabi ini, seperti ini, Tuhan kami klaim.
gitu. Ya, kalau misalnya di toko, oh datanglah dari Utara, kiri, selatan. utara, selatan, ini apa pelanggan gitu ya. Tuhannya disuruh jadi SPG. Nah, Tuhan tidak pernah mengajarkan doa-doa seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita yang harus menundukkan diri kepada kehendak Allah, bukan Tuhan yang tunduk pada kehendak kita. Jangan kita jadi Tuhan, ya. Tuhan jadi kacungnya kita. Oh, itu kurang ajar banget, ya. Jangan menambahi apa yang tidak ada di dalam Alkitab. Kalau kita mau jadi Kristen yang benar, menghambalah pada Tuhan, gitu. Dan doa itu bukan kita membawa daftar belanjaan kepada Tuhan. Doa itu adalah komunikasi yang intim kita dengan Tuhan. Komunikasi kita yang akrab dengan Tuhan. Nah, dari doa itu kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Jadi jangan kita berdoa hanya kalau kita ada perlunya aja sama Tuhan. Dan doanya bawa daftar belanjaan. Kayak ibu-ibu kalau ke pasar. Bawang merah habis, daging nggak ada, beli ayam goreng sekilo gitu ya, beli ayam sekilo, oh bumbu-bumbu di dapur udah habis, beli ini, beli ini, beli ini. Kita bawa daftar belanjaan ke pasar, kita bawa daftar belanjaan ke supermarket. Nah, doa itu kan bukan seperti itu. Kita datang menghampiri Tuhan dengan bawa daftar belanjaan. Tuhan, aku belum, bisnisku ini tolong dibuat lebih sukses gitu ya, cuanku lebih banyak, anakku belum kawin, tolong supaya bisa cepat dapat jodoh gitu. Terus udah gitu, anakku yang satu belum lulus, tolong supaya cepat lulus kuliahnya. Kita bawa daftar belanjaan sama. Ya, Tuhan dijadikan apa sama kita? Suruh Nah, ATM. jangan seperti itu. Doa itu apa? Doa itu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan supaya kita mengerti kehendak Tuhan dan supaya kita melakukan kehendak Tuhan, bukan Tuhan melakukan kehendak kita. Ya. Oke, Pak Ada yang Miyadi tanya? silakan. Oh ya, terima kasih Pak Sony, Ibu Ana. Itu tadi sehubungan dengan barusan yang doa afirmasi ini, Pak. Iya. Ini ada satu kisah nyata pendeta. Dia itu berdoa dengan gayanya seperti Musa. Jadi ada jemaatnya yang angkat tangan kanan kiri gitu ya setiap malam karena butuh gedung gereja, sementara gedung yang saat itu dipakai itu sudah mau disita bank. Tiap hari berdoa gitu dan disebut perlu uangnya. Terus terjadi tuh Pak, dapat itu. Itu bagaimana ya? Tentu Tuhan memperhatikan kebutuhan umat-umatnya. Tuhan tidak memenuhi keinginan orang, tapi Tuhan memenuhi kebutuhan orang. Ya tentu kalau soal gereja ini kan jemaat membutuhkan tempat, Pak. Ya. Tapi kalau misalnya pengen ganti mobil baru gitu ya, pendetanya sudah bosen naik Avanza, pengen lebih nyaman, pengen Alphard gitu. Terus berdoa gitu. Mungkin dikabulkan karena doanya di depan jemaat. Ya, artinya memaksa jemaat untuk memberikan persembahan gitu, bukan dikabulkan sama Tuhan. Minta tolong dalam firman. Tadinya saya juga berpikir seperti yang Bu Ana barusan bilang itu, karena doanya tiap malam kan jemaatnya juga dengar gitu kan. Apakah karena itu? Karena kemudian ada jemaat yang mengikuti cara doanya, mengangkat tangannya sampai Nah, semutan. itu loh Pak yang paling bahaya. Dan jemaatnya itu karena kebutuhannya kan supaya gedungnya tersebut tetap dimiliki. Ya, satu, Tuhan dengar kebutuhan jemaat. Yang kedua bisa jadi ada yang minta dalam doa, ya. Karena ada yang minta dalam Facebook juga gini, Tuhan, aku ini hanya hamba biasa. Hamba ini mau ke Malang tapi enggak punya kenalan ya Tuhan. Doa di Facebook. Doanya di Facebook. Dan yang jawab istri saya waktu itu. Iya Pak, silakan datang ke rumah kami sediakan. Ya, contohnya itu. Tapi kalau kemudian ya contoh ya, ada saya itu ketawa Bapak. Ya, bayangin pendetanya tuh bilang gini, Bapak Ibu Saudara saya ini enggak kerja, saya hanya melayani Tuhan. Saya dikasih orang mobil Saudara dalam nama Yesus, Tuhan itu luar biasa. Itu yang Saudara, mobil itu dikasih karena gembala itu enggak kerja, kerjanya hanya ngurusin jemaat, jadi gembala. Wajar kalau ada jemaat yang tergerak hatinya jadi berkat Tuhan untuk memberkati gembala tersebut dengan mobil. Jadi kalau saudara punya iman kayak saya, saudara pasti punya mobil. Ngomongnya gitu. Nah, bayangkan yang terjadi. Tanya, jemaatnya punya mobil gitu? Ada yang mau ngasih mereka walaupun mereka sudah kerja? Enggak ada. Enggak ada gitu loh. Nah,
Coba bayangin kalau jemaatnya akhirnya di garasi, mereka masing-masing atau di kamar masing-masing, dipegangi istri sama anaknya, 24 jam begitu, minta gitu. Ini kan kayak lagunya si Iwan Fals, penguasa, penguasa, beri aku uang, gitu kan. Kan gitu, Pak Lukas ketawa. Ya, jadi seperti itu Pak Hari akan tanya pakai pertanyaan yang terakhir. Ya, silakan Pak Hari. Malam, Kak Sony. Malam. Enggak, saya cuma pengen tambahi punyanya Pak Miadi. Iya. Saya pikir gini, saya punya beberapa pengalaman ya, hal-hal seperti doa begitu. Yang kita takutkan itu, yang saya takutkan itu memang itu banyak mempengaruhi jemaat-jemaat yang ada. Membuat seolah-olah doa pendeta itu kok bisa dijawab, kok saya kok doa nggak bisa dijawab. Ini agak nggak benar. Karena gini, banyak para pendeta itu berdoa, ngomong aku kesaksian dijawab begini semua. Cuman sebetulnya kalau mau jujur ya, satu pertanyaan yang paling penting. Dia tidak pernah menceritakan prosesnya terjadi jawaban doa itu bagaimana. Poinnya. Ini masalah. Itu poinnya. Karena apa? Saya sering ngalami banyak pendeta yang ngomong bersaksi, tapi di belakang itu omongannya nggak benar. Seperti saya pernah, Pak, yang ngalami. Ada, saya pernah gereja, itu ngelayan di gereja yang cukup lumayan ya yang ada SPGI-nya lah, Pak ya. Saya dulu ngelayan di sana juga, yang adakan SPGI tiap tahun itu lah. Nah, kemudian tahu, ada yang senior saya yang lebih besar itu, satu mobil dengan saya. Tahu dia bilang, Pak Hari, saya beriman dengan Tuhan. Walaupun saya ini kaget, saya nggak punya uang untuk beli berobat begitu. Lah ngomong di depan saya begitu kan nggak enak, Pak. Iya. Ya sudahlah, Pak, kita belikan obat. Saya beli, Pak, mana sih resepnya? Ayo kita belikan obat. Toto bersaksi di mana-mana bilang, wah Tuhan menggerakkan orang ini untuk bisa memberikan saya obat walaupun saya bahkan konyol, Pak. Jadi banyak teman-teman saya digitukan cerita begini-gini soalnya, tapi dia nanti cerita di luar Tuhan buka jalan dengan cara ini. Nah, ini banyak pendeta berkhotbah seolah dijawab, tapi jujur prosesnya ini dia nggak pernah saksikan. Padahal prosesnya banyak nggak benar. Nah, tapi perbuatan dia dalam doa ngomong doa ini membuat jemaat ini banyak pengen niru, tapi nggak bisa dijawab. Nggak bisa jawab sama Tuhan, sekarang marah. Kok aku doa nggak bisa dijawab ya? Tapi kok pendeta ini doa kok dijawab enak banget ya? Nah, ini ya saya agak mau konfirmasikan dengan itu Pak Miadi, ya itu tentang itu karena apa? Ya memang saya pernah mengalami hal-hal seperti itu. Ya, thank you loh Pak. Jadi itu jawabannya. Prosesnya dulu Pak. Dihilangkan seakan-akan supernatural semua. Kalau saya sama istri saya pernah dengar gini Pak, ada orang kesaksian tadi pagi saya tuh pusing berat saudara, bangun pagi pusing berat ya Tuhan, saya ini mau mimpin pujian penyembahan, Tuhan sembuhkan saya. Yang tidak diceritakan adalah minum Panadol merah 2 butir. Jadi seolah-olah Tuhan sembuhkan secara ajaib. Jadi orang kan euforia gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya curhat colongan ya, Kak, biar dikasihani orang, betul. Makanya kita berani kalau orang bilang apa? Kamu kekurangan, saya enggak kekurangan. Saya kelimpahan kasih Tuhan. Saya kelimpahan penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tutup dalam doa. Senang sekali hari ini bisa bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara. Terima kasih untuk paparan malam ini. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang adil, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami berani berkata malam hari ini, terima kasih Tuhan, untuk semua didikan dan penyertaan Tuhan. Sehingga kami sampai ada pada hari ini. Hamba mintakan berkat Tuhan untuk setiap orang yang hadir, untuk keluarga mereka. Dan hamba berkata Tuhan, jadi kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan mereka di setiap pergumulan. Ada banyak anak-anak-Mu di grup ini yang mengalami pergumulan-pergumulan yang luar biasa. Engkau tahu saat selesainya, Engkau tahu bagaimana cara menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kami tutup pertemuan malam ini.
Amin.